Kan cintanya kepada Tuhan itu aja sih. Jangan sampai kita terkenal yuhibbunal makhluk wa yansanal khaliq. Sangat mencintai makhluk. Kang Sofyan tahu nggak? Pak Nur, kasih tahu Pak Sofyan ya. Apaan? Orang ajam, orang di luar klan mereka, kalau mereka disebut habaib ya. Ya. Atau kalau disebutnya Ba'alawi. Di luar Ba'alawi itu disebut orang ajam. Kang Sofyan tahu orang ajam disebut apa lagi? Orang ajam itu disebutnya kalbahaim. Kalbaim. Kalbahaim. Kalbaim. Kalbahaim itu apa? Binatang berkaki empat gitu loh. Apaan tuh? Binatang berkaki empat mereka nganggap kita binatang. Allahu Akbar. Itulah yang menyebabkan saya yang dulunya di TikTok, sampai tahu lah kalau saya di TikTok itu pendiam. Akhirnya waduh ngamuk. Pendiam. Sampai nggak ngerti salahnya. Tanya Kang Sofyan, saya pendiam Pak. Pendiam. Ya diem. Iya. Kan diem. Saya cuman dengerin doang kalau saya tanya Kang Sofyan. Ya Kang Sofyan. Ya, diem semua nih. Kang ngoceh-ngoceh kan almarhum Kari itu siapa, Ramen Yakimi, rame lah meeting. Ya, semuanya Kang Kamal Danu, Kang Sofyan, terima kasih. Panglima Bang Cingho. Gege, bayain Panglima Cingho mana ya? Gus Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur, Gus Arif mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu ya, wabarakatuh. Gus Hasan Sarif. Gus Hasan Sarif maksudnya. Ada Panglima Cengho ya itu ya Sarif ada masih. Gimana beliau sekarang? Ada dia ada masih ada di TikTok ada. Oh bagus lah, yang penting itu Panglima Kayaknya buka wajib komal harus kayaknya. ada. Buka komal ya? Kok Komal dia kan dulu pakai akun Panglima Cengho. Kemudian sekarang Pager Nusa, terus wali TikTok gitu. Ya, wali TikTok ya. Kang Sofyan tahu. Kang Sofyan ini lama tenggelam Akun nggak? saya dulu berarti itu loh. Sezaman Yang udah 34 itu udah hilang. Zaman dengan Kami Kiko. dulu itu. Sezaman dengan ini ya, siapa? Jerman Barat ya. Jerman Barat. Ya. Tadi sampai tanya dari Jerman Barat. Wah, Jerman Barat mau kemarin. Ini sebelum Pilpres kita itu sama Kang Sofyan nih, tanya. Belum pilpres lama kali kami udah di sini dulu itu. Ada yang perempuan siapa namanya itu? Yang dari Waktu itu si siapa? Yuwas ya. Iwas ya. Yuwas itu dia katanya sakit dia ya. Sakit. Udah lama dia. Jadi gini Kang Kamandanu ya, kalau Mbak Alwi itu menganggap yang di luar mereka tadi adalah kalbahaim, atau kita ini dianggap hewan berkaki empat. Nah Allah itu nggak terima. Ya Allah menunjukkan pada kita pertama bahwa haplogrup Mbak Alwi yang G itu disamakan juga oleh Allah itu dengan haplogrup celeng di Filipina, sama-sama G-nya. Ya. Berikutnya Allah juga menunjukkan kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Di sana kita bisa menyimpulkan bahwa manusia di belahan dunia manapun pasti punya bangsa dan pasti punya suku. Ini fakta. Nah, Mbak Alwi semua tahu nggak punya suku, nggak punya bangsa. Mereka Ya, golongan benar ya. apa? Ya benar Golongan apa mereka? Ayo coba. Ini petunjuk dari Allah semua loh. Askenazi berarti. Nah, artinya Mbak Alwi ini tidak layak digolongkan sebagai manusia, tetapi lebih layak digolongkan sebagai celeng yang berwujud manusia. Begitu, saudari. Iya. Pantesan dulu kalau ada tamu itu mbah saya bilang, nek ono tamu kaya wong kae wong ora ono ndase bahaya. Maksudnya tamu itu minta duit maksa maksud. Ya coba aja gini ya. Dia tamu tapi nggak berpikir, nggak pakai otak gitu mungkin ya. Iya, gini loh Kang Kamandanu dan lain-lain ya. Jadi ingat saya. Ini kita umpamakan ya, kampung kita ini kedatangan sekawanan celeng. Celeng itu kan liar ya, babi tapi liar. Bisa dipastikan kampung kita itu akan gaduh. Sampai kapan? Sampai mereka diusir kan begitu. Ya kan? Nah ini Mbak Alwi mulai masuk Nusantara yang membawa itu kan penjajah Belanda.
Sampai detik ini apa yang mereka bikin? Kegaduhan. Persis celeng. Ya kan? Mbak Alwi itu di sini adanya cuman mengadu domba, memecah belah antar suku, antar agama, memprovokasi masyarakat untuk membenci melawan pemerintahan yang sah. Itu kan kelakuan celeng, bukan? Ayo coba. Ayo. Jadi Mbak Alwi ini dengan petunjuk-petunjuk dari Allah menurut saya ya ini layak digolongkan sebagai celeng yang berwujud manusia. Itu artinya Allah tidak terima kita dikatakan oleh Mbak Alwi seperti binatang berkaki 4 ya. Lalu Allah menunjukkan petunjuk-petunjuk yang kepada kita sehingga kita bisa menyimpulkan ternyata Mbak Alwi bukan golongan manusia tetapi golongan celeng yang berwujud manusia. Begitu. Enggak, setelah Rizik itu ditendus oleh Kang Sopyan yang anu ya kemarin ya, kelompok mereka sudah diendus oleh Badan Intelijen. Bahkan sampai mereka punya rencana membangun peradaban di Nusantara ini, menggabungkan beberapa negara, kemudian menciptakan mata uang sendiri. Itu beredar di mana-mana. Sekarang Anies yang mau dijadikan kambing hitam. Paham nggak Kang Sofyan? Saya nggak ngikutin gitu ceritanya. Oh, udah mulai ke situ narasi mereka sudah. Wah, udah mulai ke situ. Oh, panjang kali ceritanya, saya nggak paham gitu. Lah, udah mulai. Waalaikumsalam. Udah mulai Kang Sofyan, udah mulai. Dan kita harus cerdas Kang. Itu propaganda seperti itu cuci tangan aja mereka. Ya. Lanjut aja, saya simak aja di bawah. Jadi begini teman-teman, konflik di Aceh itu oke lah orang kecewa dengan negara, oke lah orang kecewa dengan pejabat, iya nggak? Karena manusia peraturan dan perundangannya tidak sempurna seperti perundangan dan peraturan Allah. Tetapi tidak serta-merta lambang negara itu direndahkan sederhananya seperti itu. Bahkan dirusak dan diinjak-injak. Itu menggugah seluruh jiwa nasionalisme seluruh penduduk Indonesia ini marah semua. Kalau ibaratnya orang tersebut atau simpatisannya tersebut datang atau ketemu di jalan dengan orang yang nasionalismenya tinggi, yang orang yang non militer saja udah marah, apalagi yang militer. Mohon maaf, orang yang sipil aja marah, apalagi yang militer. Melihat lambang negara itu diinjak-injak seperti itu. Silakan mau kecewa, silakan mau marah dengan penguasa, silakan, tapi ada jalurnya, mekanismenya. Tidak serta-merta merusak ataupun merendahkan marwah bangsa. Karena bangsa ini terdiri dari beberapa suku dan beberapa beribu-ribu bahasa, beribu-ribu suku, berpuluh-puluh suku ya, ratusan suku. Itu bersatu menjadi kesatuan Republik Indonesia. Ada kesepakatan di situ. Itulah cikal bakal dari leluhur kita yang menanamkan patriotisme dan nasionalisme. Kalau hari ini ada orang yang tiba-tiba merusaknya, menginjak-injak lambang negara itu, jangankan militer, orang sipil seperti saya aja terpancing marahnya, merasa gerah. Dan Kang Kamandanu tahu nggak itu yang injak-injak lambang Garuda Pancasila? Salah satunya itu Al-Habsyi. Kan? Salah satunya itu Al-Habsyi, coba. Aduh. Makanya saya bilang apa tadi? Mereka itu celeng-celeng Mbak Alwi itu mulai masuk sampai detik ini adanya cuma bikin gaduh, memecah belah, mengadu domba. Apakah antar setiap suku, antar Al-Habsyi yang agama datang harus sweeping? Kan tidak juga ya, itu oknum. Tapi kenapa dari Robito Alawiyah yang mencatat nasab mereka sampai detik ini belum ada statement apapun? Sebetulnya gini Kang Kamandanu, kalau bicara masalah Mbak Alwi kita katakan oknum, saya keberatan banyak dasarnya. Pertama ya, kita lihat sejarah bahwa imigran Yaman antek penjajah Belanda itu mereka menolak tanda tangan untuk mengakui kemerdekaan bangsa kita dan juga berarti bukan warga negara Indonesia. Itu yang pertama. 2 kali itu ya.
Yang kedua ini Mbak Alwi ini ya, kita itu diperintah oleh Allah, hadisnya sahih loh, bahwasanya Allah beserta semua malaikat dan semua manusia melaknat siapapun yang menyandarkan nasab bukan kepada nasabnya. Ya, nah pengakuan nasab mereka itu kan sudah kita verifikasi dengan semua metode yang disahkan dalam syariat Islam, termasuk metode tes DNA. Bahkan ada Nakoba Ashraf atau Libiyin di Irak sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada Nakobah Ashraf atau Libiyin di Irak yang secara resmi menolak nasab Ba'alwi. Penolakan tersebut dimuat dalam kitab bernama As-Suyukhul Mujliyah. Artinya kita sudah jelas bisa memastikan Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah, tapi mereka masih meyakini, bahkan ngotot mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Jadi kita diperintah melaknat loh. Artinya apa? Kita tidak akan pernah menganggap kebaikan dari mereka meskipun terlihat mata baik sekalipun gitu loh. Dan kita dilarang menghentikan kebaikan untuk mereka. Gitu loh. Jadi bukan mengeneralisir tanpa dasar. Bang Karisma, Bang Karisma. gini, kita melihat ke Indonesia saja, Mbah Hasim mengatakan orang yang mengaku, walaupun itu katanya sholat, walaupun itu katanya apa dengan berzikir, tapi merasa mi'raj, dia adalah kafir. Karena tidak ada mi'raj setelah baginda Nabi Muhammad SAW kecuali orang kafir. Itu kata gimana Bang Karisma ini kok sekarang Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Sebentar Han, sabar dulu Han, saya aja belum loh Han. Sebentar Farhan, jangan panas. Jadi mereka menafikan bahwa as-sholatu mi'rajul muslimin itu sebenarnya sesat, menyesatkan. Sesat menyesatkan karena mi'raj itu dijalankan. Bahkan di situ Rasulullah sendiri bertanya, mau kemana ini? Mau ada apa nih? Tapi ketika perjalankan itu ada peristiwa yang luar biasa, ada buruk di situ, ada yang namanya perintah sholat di situ. Lah dia ngaku mi'raj dapat apa? Ternyata dapat telur, lebih sesat lagi, menyesatkan. Siapa? Mereka yang merasa mi'raj itu kaum Ba'alawi. Betul itu Kakak Mandanu. Bahkan Jadi sebelum sudah muncul jelas. tesisnya Kiai Imad ya, itu sebetulnya klan Ba'alwi ini mengajak pengikutnya untuk mempercayai kisah Fakih Mukodam yang mi'raj 70 kali bersama kambingnya ke Sidratul Muntaha bertemu Allah. Nah, artinya apa? Artinya tidak hanya kafir, tapi mengajak kafir berjamaah. Itu apa enggak coba? Tuh. Ini kalau nggak muncul tesis Kiai Imad, banyak sekali yang diajak kafir oleh klan Ba'alwi ini. Benar. Karena tidak hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja yang memfatwakan kafir ya, orang-orang yang merasa dirinya sudah mi'raj ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengeluarkan fatwa seperti itu. Coba. Jadi kalau tidak muncul tesis Kiai Imad, ini klan Ba'alwi mengajak pengikutnya itu kafir berjamaah. Dengan mempercayai Fakih Mukodam sudah mi'raj ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, itu sudah kafir. Apalagi mengajak para mukibinnya ya, berarti mengajak kekafiran berjamaah. Begitu. Bagaimana seorang yang sudah mengatakan kafir kepada kakek moyangnya kemudian mengisbat mereka cucu Nabi, kan nggak mungkin. Nah. Tapi ini Bang Karisma sedikit ya. Saya itu mengapresiasi para kibin-kibin ya, kalau yang mantan mukibin alhamdulillah. Karena mereka itu udah pernah cium tangan bolak-balik Raja Jin gitu loh, Bang Karisma. Tolong koreksi kalau saya salah. Iki Farhan iki. Ya Farhan iki. Ora mung Farhan, aku yo ngono wis, aku lebih parah Bang Farhan. Saya terima kasih sama Kang Farhan. Sebentar. Saya terima kasih sama Kang Farhan ya, masih ada sisa-sisa mukibin. Kalau nggak ada sisa-sisa mukibin kita loyo Kang. Ya terima kasih Kang Farhan menyemangati kami. Saya tuh Farhan masih nggak tahu, Farhan nggak tahu kalau saya itu dengan narasi daripada Bang Karisma. Bahwa ketika mengisbat nasab itu masih menyebut dengan metode DNA, itu menurut saya menyesatkan itu, karena salah. masanya itu sudah kamu nggak tahu. ribuan tahun itu. Kamu nggak tahu. Bisa.
Kamu nggak Kalau tahu. kamu nggak punya kapasitas di bidang Tanya, DNA, Nggak jangan bisa. bijak- Kemarin jangan saya ngomong tuh sudah DNA. bertanya. Ada Di Tanya sama grup yang Rizik. katanya itu ada ahli. kaidahnya Yang ngomong sebentar. pertama Rizik, Ada kaidahnya. gimana kamu? Al-kibru batorol haqi. Kesombongan itu adalah menolak sains. Itu jelas itu. Itu semuanya hanyalah menyesatkan narasinya. Ya itu. kamu yang Tidak- sesat lah. Setelah Loh, diterima kok tak menyesatkan pikir-pikir gimana? tadi malam itu sama saya. Ini kok saya makin ragu terhadap narasi daripada pada mukimat Si, ini. si, gitu. si. Dipikir-pikir pakai otakmu itu dengan landasan Ya, apa? enggak. Pakai Jeblos otakmu yang otakmu. botol itu atau gimana? Ini loh, karena narasinya itu semua bertentangan dengan hal-hal yang positif gitu. Mana? Sebentar, biar Makanya coba begini, saya loh. jelaskan. Pertanyaan Pertama, mana? di tanggal sebentar Pak, saudara, sebentar izin. Di hari sebelum dimana mantunya mengharamkan, Rizik itu berpidato. Wajib hukumnya tes DNA agar kita tahu Nabi kemana, dia kemana. Itu Jadi Rizik. begini, semua narasi yang Sebentar, dikeluarkan kau ini mau daripada kembalikan. mukimat. Gimana mau dijelaskan? Gimana mau dijelaskan? Zaman perkembangan teknologi itu umat Islam itu harus paham bahwa seluruh teknologi di dunia ini berkembang. Dulu belum ada motor, terus ada motor, terus begitu ada motor ada mobil, begitu ada mobil ada kereta ada pesawat. Itu berkembang. Jadi logikamu itu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan ilmu kepada orang-orang soleh, orang-orang alim dan orang-orang cerdas di dunia ini ada loh. Allah masih Begini loh, terlibat di bentar situ. dulu, saya Tidak jelaskan. mungkin Saya jelaskan, Abang. Farhan. Tidak Ini loh, mungkin ada kemarin- kejadian sesuatu kecuali atas izin Allah. Bagaimana ketika ada korban pesawat terbang yang tubuhnya tercecer, bagaimana cara menemukan keluarganya? Ya dengan DNA itu. Iya, saya ngerti Bang. Cuma kalau Sebentar, DNA apakah dipakai DNA itu bisa nasab yang bisa ribuan tahun menisbat? itu menurut Tidak. saya itu lemah, Apakah bisa Bang. membatalkan? Bisa. Kalau kamu nggak Itu punya lemah menurut kapasitas, saya. jangan Kalau bicara masih DNA. berjalur hanya 5 sampai 7 turunan itu masih bisa diterima. Masya Tapi kalau Allah. sudah Dia ribuan nggak tahu tahun apa itu itu tidak bisa, haplogrum. tidak bisa, Bang. Begini biar saya yang Mau jelaskan ke melawan Farhan. ilmu Saya perkembangan ambil ini dunia, aja dia lah, nggak contohnya bisa. aja lah ya. Contohnya itu Farhan tuh HP BlackBerry mau install TikTok gitu loh. Kalau kita udah Android semua. Aduh, gimana sih Abang Masih bener kok narasi itu, itu kalau dia salah itu itu. menyesatkan umat. Barsi, Begini, bagianmu begini, Barsi, teman-teman. Barsi, Mohon maaf bagianmu. saya biar jelasin sama Farhan. Dengerin ya Farhan ya. Bentar Bang Karisma, saya mau mengkanter dulu narasi jenengan yang katanya Ya DNA tadi kan itu sudah dikonter Bentar tadi, dulu. makanya saya jelaskan ke kamu yang katanya sekarang. DNA yang ribuan tahun itu masih bisa diverifikasi, itu tidak bisa Bang Kamandan. Iya, Bang sekarang Karisma. saya jelaskan kamu ya. Ini saya bicara berdasarkan fatwa PBNU tahun 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Bagaimana fatwa itu? Di sana menjelaskan bahwa metode tes DNA boleh dipakai untuk membatalkan nasab, tetapi tidak boleh dipakai untuk mengisbat nasab. Mengapa begitu? Karena dalam nasab itu ada unsur atau ada dua fenomena, yaitu fenomena syar'i dan juga fenomena biologi. Dua-duanya nggak bisa ditinggal. Artinya apa? Jika secara syar'i itu dalam hasil hubungan nikah, tetapi ternyata secara biologinya menolak, itu berarti batal nasabnya. Begitu sebaliknya, jika secara biologi itu adalah anak kandung, tetapi secara syar'inya ternyata hasil di luar nikah, itu juga bukan nasab. Bisa dipahami belum ini? Oke. Nah, saya lanjutkan. PBNU dalam mengeluarkan fatwa mengenai DNA pasti dalam Bahsul Masail itu menghadirkan ahli-ahli DNA itu pasti. Karena PBNU adalah kumpulan ulama-ulama ya. Untuk menghukumi sesuatu pasti menghadirkan pakarnya masing-masing. Termasuk dalam menentukan hukum masalah DNA ini pasti menghadirkan pakar-pakar genetika, itu pasti. Nah, dari para pakar genetika didapat kesimpulan bahwa penelusuran nasab ini ada dua metode melalui DNA, yaitu melalui metode autosomal atau percampuran kromosom antara bapak dan ibu, itu hanya bertahan maksimal 7 ke atas, 7 generasi ke atas, itu maksimal. Biasanya 5 generasi udah berubah.
Nah, itu maksudnya. sebentar dulu. Ini penuturan dari pakar genetika, saya bilang. Metode yang satunya adalah metode menggunakan YDNA. YDNA ini khusus kromosom dari bapak ke atas. Ya, dari Oke, jalur saya laki-laki tanggapi. tidak bercampur kepada ibu gitu loh. Nah, dari ZDNA ini ke atas itu sampai ribuan tahun. Walaupun ada perubahan tapi butuh waktu ribuan tahun. Dan berubahnya pun tidak langsung hurufnya dari J terus menjadi H terus menjadi I, enggak. Berubahnya itu dari J1 itu butuh ribuan tahun. Ya, Saya tanggapi, jangan panjang-panjang. ya kamu nyimak apa enggak? Kang Karisma. Oke. Begini loh. Cuma tadi ngomong sama Bang orang Karisma yang otaknya bilang otak bahwa dengkul udah sebuah nggak usah diomongin itu sekarang gitu aja. Aduh, gimana ini? Nggak ngerti, nggak usah ngomong. Ini penekanan ngomong sama kamu, keyakinan Bang. ini Nggak gimana usah. sih? Nah, Kita ini sekarang sama-sama tinggal punya kamu asasi untuk mau percaya melawan atau fatwa PBNU atau mau ikuti fatwa PBNU itu terserah kamu, Farhan. Bang Kalau Karisma, saya kalau ikuti mau fatwa mengikuti PBNU. Fatwanya ketua PBNU. Bang Lu Karisma, bukan kalau ketua mau mengikuti fatwanya PBNU. ketua PBNU kemarin Gus Yahya itu ya. Kok gak bisa membedakan berbicara ya? bahwa Farhan kok nasab gak bisa Alwi membedakan itu adalah antara soheh. PBNU Kenapa nggak dengan diikuti? ketua PBNU? Sebentar. Pernyataan dengan fatwa tahu gak kamu? Pernyataan dengan fatwa itu tahu gak? Jangan sok nahdien kalau seperti itu. Jangan keras-keras, saya juga bisa bicara keras. Itu Iya, pernyataan atau dengan fatwa, itu kamu harus- bisa membedakan apa enggak? Gimana? Antara pernyataan Ketua pribadi dengan Ulama fatwa, sudah kamu bisa berbicara membedakan bahwa apa nasab enggak? Alawi itu soheh, tapi Dan Anda ketum menyangkal PBNU gimana itu nyebut menyatakan PBNU dari nasab tadi? Alwi soheh. Soheh kemana? Soheh sebagai duriah celeng, tahu nggak kamu? Nyebut NU dari tadi. Ayo. Akalnya doif gimana Ayo, ya? mana ketum PBNU bilang nasab Alwi soheh sebagai duriah Rasulullah? Mana buktinya? Gus Ayo. kau tidak mendengar ceramahnya daripada ketua PBNU Gus Gak ada, yang ada nasab Alwi soheh. Seperti itu kelompok Soheh yang kemana? tidak bisa Soheh menerima sebagai kebenaran. duriah celeng, itu yang ada. Tidak bisa menerima Ya. kebenaran kalian ini. Ayo Sudah buktikan proses. mana ketum PBNU bilang bahwa nasab Alwi soheh sebagai duriah Rasulullah. Ayo mana Bang buktinya? Karisma ini selalu Gak ada. sendiri. Ketum PBNU bilang nasab Alwi soheh. Soheh sebagai apa? Sebagai duriah celeng. Alwi itu Ayo. Itulah kalau isi nasabnya kebencian Pak Alwi daripada katanya narasi ketua Bang Karisma di PBNU. sini. Nah, udah gini aja, kalau kamu yakin, Farhan, kalau kamu yakin Mbak Alwi itu duriah Rasulullah, ayo gak usah berdebat. Sumpah mau bala dengan saya sekarang juga, ayo. Aku sering bilang Kang Karisma kalau Ah, untuk ayo. bermuamalah dengan model-model kayak sampian Ayo sumpah mau bala, gak usah ngeles. Itu bukti kalau kamu itu gak yakin. Kamu sendiri gak yakin ngajak-ngajak orang yakin. Yakinlah. Kalau kamu yakin pasti kamu mau bala dengan saya. Ayo. Mungkin mengkanter narasi-narasi menyesatkan. Ayo sudah mau bala dengan saya sekarang, ayo. Kalau kamu yakin. Ayo. Buktikan keyakinan kamu, ayo. Sendiri, Bang. Saya Nah, juga itu punya buktinya kamu nggak bukti yakin, bahwa tapi ngajak orang lain itu yakin, adalah ya kan? Sedangkan narasi Nah, daripada saudara kamu di aja sini nggak sangat yakin ngajak-ngajak orang yakin, gimana kau ini? Harus tahu kau. Dirinya sendiri nggak yakin ngajak-ngajak orang yakin, gimana Farhan ini? Aduh. Usir suaramu nggak kedengeran. Usir kamu ngomong di dalam gentong atau di dalam genuk. Iya, suara anu Kang, Makanya mungkin kalau kabelnya bernarasi Kang. Bang Karisma, pakai data itu yang kuat, jangan data yang lemah. Al-mudai Data alal kita alal iya. dalil gitu ya. Kamu mana? Waman Data kita angkaro kuat. alaihi al-yamin. Jadi orang yang mau mengaku-ngaku wajib membawa bukti. Bagi kita-kita yang tidak percaya, yang mengingkari, itu wajib bersumpah. Ayo kita bersumpah. Gitu loh Ya, maksudnya. mubahalah, Farhan. Dang, ayo. Berani nggak lu? Ayo, udah kalau Ayo. memang yakin ngapain takut Sudah. mubahala? Bilang Ayo. ya, kalau Wis. untuk bersumpah itu Ayo kita kebiasaan minta pendusta Allah yang itu menghakimi kerjaannya mana yang bersumpah. benar, mana yang salah. Ayo. Kalau kau memang Kebiasaan yakin, para minta Allah yang pendusta menghakimi. itu Ayo. adalah hobinya bersumpah. Nah, kau sendiri nggak yakin ngajak-ngajak orang yakin. Aduh. Itu adalah kebiasaannya bersumpah. Rizik ya. Yang mempunyai budaya sumpah mubahalah itu Habib Rizik itu. Lah Habib Rizik iya. yang sumpah mubahalah. Begitulah
Itulah Itu kamu ketum dusta. PBNU Hobinya cuman pasti bilang bersumpah tidak nasab ada Alwi soheh. Cuman bilang gitu aja. Farhan. Soheh kemana? Soheh sebagai durian celeng, tahu nggak kamu? Farhan nggak Ayo. berani mubahalah, takut mati dia, takut mati. Tidak Dan itu bisa cuman ngapain, pernyataan, takut. bukan Orang fatwa. mati itu kalau memang Ya. sudah ajalnya sampai tidak bisa maju. Alah ngeles bukan aja nggak berani kamu, mubahalah. bilang aja takut Cuma mati. sudah Kalau nggak takut, tanda-tanda ayo orang mubahalah dengan pendusta saya. yang Ayo. bersumpah. Kita minta Allah yang menghakimi mana yang salah, mana yang benar. Ayo. Tanda-tanda pendusta Ayo. itu hobinya bersumpah. Kita minta tidak Allah ada. menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Berani nggak kamu? Ya ayo bawa Al-Quran Farhan dan cepet. Ayo. Makanya Bang Karisma kalau mau bernarasi Atau ayo pakai minta fakta sama yang Umar valid. Muldor, yo. Minta sama Umar Muldor. Pakai fakta yang kuat. Atau minta sama Fakil Mukodam, yo. yo. Ayo. Pertanyaan Diajak kecil, minta Bapak sama Farhan, Allah aja kamu yang nggak bisa mau dijawab, ngaku-ngaku ya. Islam kau. 12 pertanyaan Ya sekali Kiai, lagi jangan kalau dijawab. bernarasi itu pakai fakta yang valid. Lah iya diminta Jangan Allah yang fakta minta yang Allah jadi menghakimi angka aja itu nggak tidak mau. malu-maluin Ini Islam dirinya apa bukan sendiri. Farhan ini? Ayo. Ayo. Diajak minta sama Allah kok nggak mau kamu itu. Ayo. Balawi kau aja belum nggak Saya valid. minta sama Gimana Allah ceritanya? mudah-mudahan saudara di sini. Ayo cepat kita sadar. minta sama Allah di bawah Al-Quran. Ayo menghakimi biar Allah yang menghakimi. Ayo berani nggak? Karena jalan yang dilalui Ayo. saudara di sini adalah jalan kesesatan. Ayo minta Allah yang menghakimi di bawah Al-Quran. Berani nggak kamu? Buka gerbang Yahudi kau. Oh. Habib Farhan. Merasa Habib benar Farhan. diajak minta Allah yang menghakimi, nggak mau. Islam apa kau Udah, ini? kalau nggak pakai data Yahudi dia, Yahudi. Habib Farhan. Habib Farhan juga nggak ada bukti dari tadi juga. Makanya jangan Lah pakai ini ya kalau contoh hal-hal yang merasa benar kuat, tapi yang nggak meminta valid Allah itu menghakimi usah nggak dipakai mau. buat narasi, Munafik karena hanya malu-maluin pada dirinya sendiri. ya. Merasa benar diminta Allah menghakimi nggak mau. Munafik. Mubahalah. Kau yang malu-malu. Jadi begini, salah satu tanda daripada kau Udah kalau kau merasa benar, ayo minta Allah yang menghakimi. Ayo kita sumpah di bawah Al-Quran. Ayo biar Allah yang menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Mau nggak kamu? toh daripada para pendusta itu memang Nah ini munafik ya. Daripada pendusta kali tidak berani mubahalah, itulah pendusta. Inilah teman-teman ya kalau Sakit sudah dong, cium tangan Farhan. bolak-balik raja jin ya kayak ini. Ngeyel tapi nggak pakai data. Iya. Kena hipnotis ya. Makanya Hipnotis Bang oleh- Karisma kalau bernarasi pakai data yang valid, jangan pakai Data yang saya fatwa PBNU tahun 2004 gampang tertolak. Fatwa PBNU tahun 2004 jelas. Nolaknya pakai congor doang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Tuh, santri edan. Saya juga ingin menyampaikan kepada Bang Farhan, tolong itu para Habib kalau ngaku-ngaku zirah Rasul juga harus punya data yang jelas, jangan cuma ngaku-ngaku tok. Ngaku tok siapa orang juga bisa. Beginilah Kang Mana Santri buktinya? Edan ya, bahwa Gimana nasab daripada buktinya? para habaib itu sudah jelas-jelas terdata, jelas Mana tertulis, datanya? tersambung kepada baginda Nabi Datanya Muhammad. mana? Tertulis di mana? Di papan tulis? Apa di Di Robito Kepada Alawiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu usah kau bawa-bawa nama Nabi woi. Itu Yahudi tertulisnya di woi. mana? Tertulisnya di mana? Di papan Robito tulis ada Alawiyah tulisan Kang tertulisnya. Sandri. Di RA yang Tertulisnya di mana, Farhan? nulis. Dijawab Farhan. Dijawab dulu. Tertulisnya di mana Farhan? Biar bisa dikaji. Tertulisnya, termaktubnya di mana? Bisa di cross check, bisa diverifikasi oleh teman-teman gitu loh. Coba. Tertulisnya di dinding Mesir, dinding Mesir Fir'aun. Yuya, catatan Yuya. Dijawab salamnya udah dijawab Fitri. Waalaikumsalam kan mau apa entah kepi kak, jadi tak ngedi. Iya bentar kapi amun Botak kata sendiri satu. ngeding. Iya. Dengan suara kata Remek dewe. Farhan Pertahankan Farhan, sebentar.
Pertahankan Farhan bahwa nasabnya Habib itu tercatat. Monggo tercatatnya Memang tercatatnya itu di mana tercatat, bro. supaya teman-teman Di kita sana itu bisa itu tertulis memverifikasi. bin ini sampai Di sana di mana? Ya bin Jisan aku bisa, kalau cuman bin saja bisa, semua orang bagaimana bisa. nasabnya Nabi Muhammad yang tercatat di dalam Di maulid sana di mana nasabnya Mbak Alwi tercatat? Mana, woi? Mana? Kayak gitu, masa hal seperti itu dikanter oleh orang-orang seperti saudara. Bin Dijelaskan dulu bisa. dicatat di mana. Ya salam, astagfirullahaladzim. Aduh, Mbak Alwi nih haplo grup gitu dia celeng masih ngatot aja ngaku cucu Nabi. Kalau cuma dari bin saja semua orang pasti bisa. Tapi nggak ada buktinya, ketersambungannya Kemarin itu semua nggak pakar ada. hablo sudah tak tanyain sama saya. Ternyata jawabannya muter-muter, tidak ada ujung pangkalnya alias Yang dur dan muter-muter itu tasalsul. kau, Kipin, kayak terenggiling. Kayak obat nyamuk. Makanya saya tak pikir semalaman tadi malam, Dasar kenapa ini bagaimana orang memang. bernarasi kok muter-muter aja, tidak ada ketemu di mana titik sebenarnya. Yang muter-muter tuh kamu ditanya tidak ditulis bisa di itu mana, pakar kamu hablo muter-muter. semua kemarin Nah, yang saya tanyain. Mana tunjukkan buktinya aja Termasuk loh, ada Bang Farhan. Kamandanu juga di situ. Buktinya mana, tak gedein. Wah, Kalau Farhan punya Kamandanu punya kok bukti. pakar, saya juga bukan pakar, kami Loh, kalau bertanya saudara pada bukan para pakar ngapain gitu loh. hablo? Kalau bukan pakar, kalau bukan Loh, emang kalau bukan pakar nggak boleh ngomongin haplo? Loh, kalau bukan pakar jangan berbicara biar tidak rusak. saya tanya, kamu pakar fikih apa enggak? Kamu pakar fikih apa enggak? Saya Jangan ini adalah membatasi muhibbin yang keilmuan, meyakini bahwa Farhan. habaib bersambung Jangan kepada Kamu membatasi pakar keilmuan. fikih apa enggak kamu? Harus terbuka. Saya bukan Harus pakar, terbuka. saya Gini, seorang gini, pecinta, teman-teman, saya gini, seorang- Kalau bukan pakar fikih, Ini. kenapa kamu melakukan perbuatan yang kena fikih? Makanya yang kena fikih saya tidak Nasab. berbicara fikih, saya ini adalah Farhan. pecinta. Saya adalah Farhan, muhibbin. kalau sebentar, diam dulu. Kalau kamu bukan pakar nasab, kenapa kamu berani memastikan nasab alam itu soheh? Kalau cuma yakin-yakin tok, Sudah buktinya ada mana? datanya dengan jelas. Mana datanya? nyambung Tunjukkan, ke Rasulullah. tunjukkan datanya. Tunjukkan Saya datanya. nasabnya Ini, Nabi ini, Muhammad ini, yang ini, tertulis ini, di ini. kitab tiba berjanji bin ini nyambung ke Nabi Mana Adam. Mana di kitab berjanji? Saya berjanji, punya berjanji. berarti taruhan di Mana kitab Bukan berjanji maulid ada. tiba, Sebutkan. maulid tiba, maulid Sebutkan tiba bukan di Farhan. situ. Sebutkan. Kalau Berani Anda taruhan berjanji, di saya punya Al-Berjanji berjanji. ada. Bukan di situ. Saya punya Kalian berjanji. kalau saya. orang pinter orang Mana? bisa buka kitab tiba. Mana? Berani Bukan di situ. taruhan, ala berjanji ada. Ayo, sama saya. Makanya saudara ini kalau ngomong Ayo, itu yang jelas berani nggak? bertanya, jangan hanya Berani? Ayo, jangan framing Ayo, aja kau Farhan, berjanji. tunjukin. semua Ayo. berjanji hablo Tolong yang carikan di bernarasi mana? hablo itu semua sesat. Astagfirullahaladzim. Kok Tidak aku ada yang lagi? bisa diterima di Loh, kok sesat di mana? Fatwa PBNU jelas memperbolehkan kok. Sesat di mana kamu? Loh, PBNU jelas sudah mengeluarkan fatwa metode tes DNA boleh dipakai untuk membatalkan nasab. Kau bilang sesat itu fatwa PBNU. Naik terus saja Fitri. musik dulu biar agak Bang reda. Karisma, Musik kalau dulu. Anda benar-benar Tolong besarin Kang biar semua maklum, biar semua maklum ya. Ketua PBNU Kiai Yahya itu Husnuzon dia itu aja. mengisbar, Musik dulu. dia itu mengakui bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Nabi. Kami terlahir kiding-kiding, terlahir dari junjungan mulia. Banggakan junjungan, muliakan junjungan, sempurna dalam penyembahan. Tiada kiding di alam semesta, kecuali kami kiding setia. Biarlah orang bilang kami budak, yang penting kami tetap setia. Junjungan panggil wahai kiding, kami datang dengan hati yang riang. Apapun kata junjungan, pasti kami jalankan, kami kiding sejati. Tiada kiding di alam semesta, kecuali kami kiding setia. Biarlah orang bilang kami budak, yang penting kami tetap setia. Wahai para kibin, tetaplah setia pada idah kita. Jika
inang kita sudah tiada daya, ayo cari inang baru. Kibin yang setia, kibin yang mulia, pasukan mental baja. Orang bilang jongos, orang bilang budak, sungguh abaikan saja. Kibin yang jenius, kibin yang berlian, pasukan IQ patungan. Orang bilang jongos, orang bilang babu, sungguh abaikan saja. Tiada kibin di alam semesta, kecuali kami kibin setia. Biarlah orang bilang kami budak, yang penting kami tetap setia. Tiada kibin di alam semesta, kecuali kami kibin setia. Biarlah orang bilang kami budak, yang penting kami tetap setia.